Shalom saudara sekalian, selamat tahun baru 2021. Puji Tuhan jika kita boleh memasuki tahun ini penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan-harapan yang membuat kita mendorong hidup kita jauh lebih baik daripada tahun 2020. Saudara sekalian, saya akan men-sharingkan satu firman Tuhan untuk awal tahun baru ini, yaitu dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara sekalian, memang jadi pertanyaan saya adalah, mengapa saya membuat perenungan atau dibilang bahan-bahan saat teduh gitu ya setiap hari, kecuali di hari Minggu ataupun di hari besar itu tidak saya buat seperti Natal ataupun Paskah pada tanggal-tanggal tertentu. Saya tidak membuat karena memang saya berpikir kalau di tanggal-tanggal perayaan itu saudara dan saya akan datang ke gereja beribadah, juga demikian di hari Minggu, maka saya tidak membuatnya. Apa yang menjadi boleh dibilang dorongan bagi saya untuk setia gitu ya, boleh dikatakan setia menemani saat teduh saudara hampir kurang 8 bulan ini begitu. Saudara, yang menjadi dorongan saya kuat itu kenapa saya membuat channel ini, YouTube saat teduh ini, adalah ketika pandemi terjadi. Ketika semuanya lockdown, maka hidup ini seperti enggan gitu ya, hidup males, mati nggak mau gitu ya. Semuanya menjadi seperti lockdown begitu, dan saya pun mengalami hal yang sama begitu ya. Sepertinya waduh ini bisa gawat begitu ya, maksudnya kalau ini terjadi demikian terus menerus, kita seperti apa ya, boleh dikatakan seperti kayak MPP ya, mati pelan-pelan begitu. Maksud saya mati pelan-pelannya bukan secara fisik tetapi secara rohani. Maka saya mengambil peralatan saya seada-adanya pada waktu itu. Saya berusaha membuat bahan saat teduh setiap harinya di channel ini. Dan itu menjadi kegairahan dalam kehidupan saya. Artinya, saya melihat sesuai dengan kebutuhan bahwa orang perlu dikuatkan dari segi kerohaniannya. Saudara, ini juga yang menjadi, boleh dikatakan, apa yang dialami oleh Paulus. Paulus dalam kehidupannya yang sangat menderita ketika dia menjadi orang Kristen, percaya kepada Kristus, menjadi rasul, itu penderitaan datang bertubi-tubi. Bukan kesenangan begitu ya, tidak. Penderitaan datang bertubi-tubi. Sehingga dalam tulisan yang tadi kita baca, jelas sekali Paulus itu bingung untuk memilih. Apakah memilih untuk mati atau hidup? Dia mengatakan gini, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, mungkin kita pun mengalami hal yang sama ketika kita masuk di tahun 2021 ini. Tidak ada kemeriahan, biasa-biasa saja. Mana yang harus kupilih? Apakah aku mau melanjutkan hidup ini atau tidak? Maka Paulus pun mengalami hal yang sama dalam kehidupannya. Dia tidak tahu mana yang ia pilih. Namun akhirnya ada hikmat Tuhan yang dia alami dalam kehidupannya. Aku didesak dari dua pihak. Waduh. Jadi pilihannya dia hidup atau mati itu berperang dalam pikiran dia dan hatinya dia. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Lalu dia mengambil satu jalan tengahnya. Satu hikmat yang dia alami. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, kenapa kita bisa masuk tahun 2021 ini? Karena Tuhan masih punya rencana yang indah untuk kita kerjakan. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Artinya, Paulus ingin tetap memberitakan Injil kepada jemaat-jemaatnya.
Ini yang menjadi kekuatan dan dorongan bagi pribadi saya. Pagi-pagi saya harus bangun. Kalau saudara perhatikan itu ada suara kokok ayam begitu ya, karena memang masih jam 4 pagi sampai jam 5 pagi ini dibuat begitu ya. Agak sedikit ngantuk-ngantuk, dari muka saya pun mungkin kelihatan ya. Pagi-pagi saya harus bangun, lalu saya harus ngambil take film begini, lalu saya edit lagi, dan baru saya upload begitu. Ini semua saya lakukan sendiri. Dan yang paling berat itu adalah membuat bahannya, saudara. Bahan saat teduhnya setiap hari. Karena ini sudah kayak semi-semi khotbah sebenarnya begitu ya. Dan bisa kebayang saudara itu harus saya pikirkan setiap harinya. Dan dan diharap maklum kalau ada ayat-ayat yang mengulang begitu ya. Karena mungkin saya agak lupa kalau itu pernah dibahas. Tetapi mengapa saya melakukan hal ini dan tetap bertahan? Kembali lagi, supaya saudara dan saya, kita bertumbuh bersama-sama mengenal Tuhan Yesus. Itu tujuan saya. Saya rindu saudara dan saya semakin mengasihi Tuhan. Saya rindu saudara dan saya semakin mencintai Alkitab. Semakin gemar membaca Alkitab. Karena kita tidak tahu tahun 2021 apa yang kita hadapi. Apakah pandemi lagi, apakah ada virus yang lain, dan lain sebagainya. Berita-berita membuat kita menjadi simpang siur dan membuat kita ciut, saudara sekalian. Tetapi ada satu berita yang tidak akan membuat kita ciut, tetapi membuat kita sukacita. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kehidupan kita dari alam maut. Dan kita sudah dipastikan masuk ke dalam kerajaan surga karena iman kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari sama-sama kita awali tahun baru ini dengan berkomitmen untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita mengalami proses pertumbuhan yang indah mengenal Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita memasuki tahun 2021 ini, sehingga kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan yang lebih penting, pengenalan kita kepada Kristus semakin meningkat dan semakin tajam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.